Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life. I never miss, that's fact, taking big swings, bitch, hand me the bat, put me in the ring, and go out in a bag, cause I sing what I mean, and I bring it to the mad light. Aduh, kakak ini ya, bisa-bisanya salah paham. Iya, aku kan mana tahu. Aku kira itu kotak yang kau kasih buat kakak Enza. Enggak lah, beda lagi. Sebenarnya itu cuma kardus, kak. Halah, cuma gitu doang, kau gampang kali ya aku ketipu. Udahlah. Hehe. Senang ya bisa nengokin kakak kembali kayak seperti ini lagi. Udah berapa minggu ini? Udah 2 minggu dia nggak sadar-sadar. Tapi harus aku tanyakan dulu. Kenapa dia tiba-tiba suka sama Kak Kenza ya? Kakak kenapa ya suka sama Kak Kenza? Hah? Kakak kenapa suka sama Kak Kenza? Emang kakak pernah ada apa sih sama dia? Sebenarnya sih itu rahasia. Ayolah kak kasih tahu, gak usah pakai rahasia-rahasiaan kenapa? Ya sudah deh. Aku ceritain ya. Tapi ini cuman buat kita berdua saja yang dengar. Kamu jagainnya baik-baik ya. Jadi sebenarnya sebenarnya aku lupa bilang hal ini kepada kamu. Bahwa aku beberapa hari yang lalu ikut sebuah pelatihan bela diri. Dari situlah aku belajar banyak hal. Tapi yang kau tahu, disitulah aku banyak belajar hal tentang secara bela diri. Ya untuk mempersiapkan kamu dan mengajarimu juga. Tapi ada satu hal yang membuat aku senang dalam belajar hal itu. Ya tentu saja, aku belajar hal ini dengan disemangati oleh Kak Enza. Dia adalah guruku. Dan juga selain Bu Junia, ada juga yang lainnya. Aku belajar banyak hal, semacam karate, silat, tinju, dan yang lainnya. Itu semua yang kulatin buat kamu. Dan aku sangat bersemangat. Tentu saja. Karena aku sangat menyukai hal itu. Aku suka hal yang menantang. Aku sangat membenci hal yang seperti kelakuan Tuan Putri. Aku lebih seru jika aku melakukan hal ini. Dan tentu saja aku diajari oleh Kak Kenza. Dia adalah guruku sekaligus ketua kelas kita. Tapi aku suka diajari oleh dirinya. Sekaligus dia mengajariku cara menembak. Maka itulah aku pandai dalam membuat pistol. Tapi ada satu hal di mana Kak Kenza itu mengajariku dengan lembut. Dan juga tidak pernah marah-marah. Dari situlah aku sangat menyukainya. Karena dia selalu saja menyemangatiku. Dan juga selain itu, ia selalu memberikan motivasi kepada diriku. Dan hal itulah baru aku mempercayai seseorang yang di depan mataku itu adalah orang terdekatku. Dan dia adalah orang yang kusukai. Dan dari situlah aku menyukai Kak Kenza. Ya tepatnya begitu sih. Gak heran kenapa aku sering latihan bela diri. Maka aku menyukai pelatihan itu karena ada dia terus yang latihin aku. Maka itulah aku mewariskan pelatihan ini ke kamu, Maya. Kamu kan adik aku. Kalau bisa, kamu harus ikut belajar bela diri ya sama Kak Kenza. Ada juga tuh guru baru. Namanya Bu Junia. Kamu latihin aja sama dia. Ini sangatlah penting buat kamu, Maya. Tetapi aku sudah berusaha, Kak. Untuk semaksimal mungkin. Seperti kakak. Tapi kapan ya? Coba andai kan aku mirip kayak kakak. Pemberani. Udah, gak usah mikir begitu. Kamu tuh sama aja. Sama-sama kayak seperti manusia pada umumnya. Pernah lelah, pernah capek. Aku pun juga pernah capek. Kakak ini. Semua orang pernah capek loh. TW kakak banyak istirahat ya. Biar kakak cepat sembuh. Ini mumpung kakak udah sembuh dari koma. Buat apa sembuh? Ujung-ujungnya aku dibenci oleh para warga. Masyarakat juga sudah pada membenciku. Emang kamu gak takut sama aku? Mending aku berdiam diri di sini. Udahlah kak, gak usah mikir begitu. Kakak ini orang penting loh. Kakak kan ratu juga. Tenang kak, urusan itu biar Maya aja yang tangani. Kakak mendingan istirahat aja dulu. Aku khawatir sama keadaannya kakak. BTW makan yang banyak ya kak, biar cepat sembuh. Sekalian tuh nyembuhin tulang, biar sehat. Aku masih bingung terhadapmu Maya.
Udahlah kak, aku permisi pulang dulu ya. Makannya banyak ya buburnya. Beberapa hari kemudian, dengan perintahnya Kak Mayo atau kakakku yang menyuruhku untuk latihan bela diri bersama Kak Kenza dan guru juga Julinia, aku juga melatih diriku cara untuk bela diri. Push up 100 kali. Aduh. Ya, aku latihan bela diri untuk mempersiapkan diriku di kastil kegelapan nanti. Dan aku bersemedi, belajar menembak. Itu semua yang aku lakukan. Usahaku dan keringatku, itu semua ada gunanya. Sudah 8 hari aku berlatih. Dan 8 hari itu, latihanku khusus untuk bela diri. Kamu belum lolos. Tapi tetap saja, meskipun aku sudah berlatih berapa hari pun, tetap saja aku belum lolos. Artinya, aku belum resmi menjadi petarung yang kuat, seperti Kak Mayo. Namun, aku memiliki hobi yang sama. Ya, masih sama sih kayak dulu lagi, yaitu adalah menulis diary. Hah, diary hari ini sudah siap. Sedikit lagi. Bentar lagi udah siap nih. Permisi Maya. Ada sesuatu yang ingin kami omongkan. Hah? Omongin apa? Ya udah deh, aku akan segera ke sana. Kenapa emangnya ya? Ya, kenapa? Hah? Pembantu? Ya, halo, selamat malam. Selamat malam Tuan Putri Maya. Mohon maaf jika mengganggu waktumu sebentar. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan kepadamu. Ada seseorang yang mengirim. Hah? Emang siapa yang mengirim sesuatu? Ini, ada yang bernama Kak Kenza. Tadi sore dia mengirim kertas ini kepadamu. Katanya bacalah waktu tengah malam. Hah? Kak Kenza? Iya, makasih banyak ya. Iya, selamat malam juga. Terima kasih sudah menyampaikan surat ini. Iya, terima kasih juga. Mohon maaf ya. Saya perlu pamit dulu. Mencurigakan. Kenapa ya emangnya? Emang ada apa sih sebenarnya di kertas ini? Kak Kenza, guruku. Selamat malam, Ayah. Ini aku, Kak Kenza. Apa kabarmu? Mungkin sehat? Aku menulis surat ini untuk yang kamu bacakan. Mohon maaf jika ada salah kata. Aku ingin menyampaikan sesuatu bahwa kemarin malam aku barusan mencari informasi di internet bahwa sebenarnya ada seseorang yang menabrak kakakmu yang bernama Mayo kemarin. Ya, bukan kemarin tapi beberapa hari yang lalu. Dia seorang gadis, namanya Diva. Dan dia ada di kelas 21. Kamu bisa ke sana kok untuk mengecek dirinya. Dan dia bernama Diva. Dan dia juga kakak kelasmu. Setelah aku cari tahu, ternyata informasi yang menabrakkan kakakmu itu adalah namanya Diva. Dan ternyata dia kerjasama sama Pak Wali Kota yang bernama Pak Herodi. Atau tepatnya Pak Wali Kota juga pernah kerjasama sama bapakmu Maya. Atau raja kita, Raja Vekroria. Dan juga sebenarnya, bapakmu itulah yang sudah merencanakan hal ini. Dia ingin mengorbankan anaknya yang bernama Mayo itu untuk dijadikan tumbal pembunuhan. Tapi ternyata hal itu tidak berhasil. Yang dimana si Mayo masih hidup, cuman dia koma. Dan sebenarnya kita juga tidak tahu apa niat bapaknya untuk melakukan hal itu. Kamu bisa mencari tahu itu dan tanyakan sendiri kepada ayahmu Maya. Tanyakanlah kepada bapakmu Maya, kenapa ayahmu ingin melakukan hal itu? Kenapa dia ingin membunuh anaknya sendiri yang namanya Mayo? Cuman gara-gara dia anak dari sisi kegelapan. Dan semoga informasi ini bisa sampai ke tempatmu ya. Dasar. Jadi sebenarnya ayah yang melakukan hal ini. Dia dalangnya. Aduh, tidak bisa dibiarkan. Aku harus mencari tahu. Kenapa ayahku melakukan hal ini? Kenapa dia bisa begini? Aduh, emangnya ayahku nggak sadar apa ya yang dia lakukan itu apa? Aku harus menanyakan hal ini. Dan juga kenapa ya kakak Nisa bisa mengetahui hal ini? Dia sih nyari informasi. Tapi bentar, aku harus menanyakan hal ini kepada ayahku. Aduh, kenapa sih bisa ribut begini? Sebenarnya apa yang terjadi sih? Pengen tanya, tapi ragu. Udahlah, tanya aja lah. Kan orang papa sendiri kok.
Pa, Pa, jawab pertanyaanku. Kenapa ayah mau melakukan hal ini? Kenapa ayah mencoba untuk membunuh Mayo? Hah, gak usah ditanyakan. Ayolah ya, jawablah pertanyaanku. Kamu ini sih. Ayolah ya, aku penasaran banget. Ayolah ceritakan sesuatu. Aku sangat telah bosan menunggu ayah dari tadi. Diam saja. Kenapa alasannya ayah membunuh si Mayo? Padahal itu kan anak ayah sendiri. Kenapa ya? Kenapa malah membuat perjanjian? Hah, kamu gak usah tahu. Itu urusan bapak. Kenapa ayah cuma diam saja? Coba cerita. Aku mau dengar. Kenapa ayah membuat perjanjian kepada Pak Wali Kota dengan mengadakan perlombaan membunuh Mayo? Pak, jangan diam saja. Cepat cerita. Kenapa ya? Aku dari tadi tanya kenapa ya nggak dengar. Diam gak? Kamu ini ya dari tadi. Dengar ya. Memang betul, Bapak mengadakan kompetisi untuk membunuh kakakmu itu kepada Pak Wali Kota yang nama Pak Herodi. Tapi alasannya melakukan hal itu karena ini demi kepentingan kita semua. Malah warga nggak senang ada keberadaannya dia. Saya juga satu membenci dirinya karena dia tuh anak yang tidak ada yang untungnya. Dia adalah anak buangan. Dia tuh jahat, dia terlahir dari sisi gelap manusia. Beda sama kamu ini. Kamu gak usah ikut campur apa urusan ayah yang bilang tadi. Kalau memang kakakmu itu jahat, ya udah biarkan. Emang susah banget ngasih tahu kamu ini. Cepat sana. Kembali ke kamarmu. Aduh, banyak tugas juga. Ya baiklah. Dan keesokan paginya, aku bersekolah. Tapi di hari itu aku memiliki tujuan. Aku memiliki misi diriku sendiri yang gak akan orang tahu. Ya betul sekali. Aku bakal mencari tahu siapa sebenarnya yang telah membunuh Kamayo itu. Siapa orang yang menabraknya. Aduh, aku gak bisa biarkan. Aku harus mencari dia. Kata Kak Kansa, dia ada di sekolahan ini. Katanya sih dia ada di kelas 21. Nanti aku harus kesana lah. Sangat membosankan. Mencari seseorang yang dibenci itu sangat menyebalkan. Siapa itu Diva? Gadis aneh. Kesa, ya kan betul sekali. Itu siapa? Ada si Maya. Hei Maya. Maya, lihat ke sini. Ayo kita berbicara. Hei, kamu dengar? Lewat sini, coy. Hah, ada mereka. Kamu ini ya, udah lama gak ketemu. Kamu dari mana aja? Ini dia orangnya. Kamu ini ya, kamu kenapa? Ini urusan pribadiku. Kau gak boleh tahu. Aku akan mencari musuh. Hah? Mencari musuh? Buat apa coba? Kita kan sudah damai. Ngapain pula nyari gara-gara? Emang kamu mau nyari siapa? Kok kamu malah ngeliatin kita? Iya, aku mau cari musuh. Kakak kelas kita yang namanya Diva. Dia ada di kelas 21. Katanya sih informasinya dia yang kemarin telah menabrak Kamayo. Dan aku mau mencari tahu dia buat minta tanggung jawab. Gak akan kubiarkan orang yang telah mencelakakan kakakku. Tapi tenang saja, kali ini aku gak akan ngerepotin kalian kok. Cuman aku saja, kan diam saja. Akulah yang akan jadi di kasus ini. Dan aku akan memberi dia pelajaran. Hah? Tumben kau akan memberikan dia pelajaran? Biasanya aku diam saja. Hah? Kak Diva? Itu kan kakak aku, Cok. Kakak kandung aku. Ya ampun, ternyata dia toh yang telah celakaan kakakmu. Hah? Kakakmu? Sejak kapan? Hah, gini ya ceritanya. Sebenarnya Kak Diva tuh adalah kakak kelas kita. Dia adalah kakakku juga. Dia satu sekolah denganku. Cuman emang kelakuannya dia nggak bisa terpuji. Dia sering... susah ceritanya sih. Tapi kalau boleh... Hah? Ceritakan saja. Aku siap mendengarkan. Apa saranmu untuknya? Ya, cuma agak kaget aja sih tadi kok tumben dia kakakmu. Gak salah denger kan aku? Kayak gimana ya? Ya, aku titip saran kalau kau ketemu dia, jangan pukulin dia ya. Biarkan aja dia begitu orangnya. Suka bertingkah kasar.
Tapi aku minta saran dong, kalau ketemu dia, beritahu saja untuk jangan melakukan hal yang kasar kepada manusia. Oke, tentu saja dong. Kamu gak usah khawatir. Semoga beruntung. Sudah sekian lama aku mencari dimanapun tempat, tapi aku tidak menemukannya. Bahkan di kelasnya aja dia tidak ada. Di mana dia ya? Aku bingung sekali. Siapa itu? Dia membakar poster informasi Kak Mayo. Dia mau bakarnya. Dan itu kan pembuli yang dulu ngebully aku. Itu Diva ya? Hei, kau jangan sesekali-sekalinya ya menantangku. Ku mohon lepaskan aku. Iya, aku janji. Udah nggak ada lagi pilihan buatmu. Dasar manusia jelata. Kamu ini ya. Hehe, kenapa ini? Kau ke siapa? Kau nggak usah ikut campur. Awas kau ya, kalau kau campur urusanku. Tapi sepertinya kamu adik kelasku deh. Aduh kak, mohon dong jangan lakukan hal ini. Kakak udah bully dia. Apa urusanmu? Nasihatin aku. Kau bukan siapa-siapa aku. Ya sesuka kakak gue lah. Mau ngapain dia? Mau gue tinju kek? Mau gue bantai kek? Terserah. Please, Maya, kabur dari dia sebelum kau dihajar. Tidak akan kubiarkan kau membuat hal yang seperti ini lagi. Coba lakukan. Kau ini adalah anak ratu. Apalagi kau dengar, kau ini sepertinya kakaknya dia deh. Aku ini adiknya Kak Mayo yang telah kau tabrak kemarin. Bukan kemarin juga sih sebenarnya. Ya tapi pokoknya begitulah. Ngomong apa sih dia? BTW kamu tahu dari mana? Aku ini yang telah nabrak si Kak Mayomu. Biar sudah masuk. Terpaksa aku harus ke kelas lagi deh. Nggak bisa deh aku ngajar dia. Dengar ya, aku ini kakak kelasmu. Aku bisa melakukan apapun. Dengar juga, aku ini adalah anak kepala sekolah yang kau duduki sekarang. Meskipun kamu anak ratu, tapi aku nggak pernah takut. Bye. Dia agak sedikit aneh ya. Pantesan. Kau tidak apa-apa. Nggak apa-apa. Syukurlah kau baik-baik saja. Masih dipertanyakan. Aduh. Sepertinya itu Nova ya. Ada masalah apa dia sama si Diva? Tempatnya sepi banget. Aku takut deh kalau lihat sini malam-malam. Aku siap banget sih. Kenapa kau? Kau bisa lari sekarang dariku. Siapa kau? Kenapa kau tiba-tiba ada di sini? Kau bukannya Diva? Ya, aku ini adalah Diva. Emangnya kau pikir masalah tadi belum siap, Lihat saja, malam ini kau tidak akan bisa pulang selamanya. Beraninya kau lari dari tanggung jawabmu. Dan keesokan paginya, berita tentang kejadian Nova yang ditikam oleh si Diva kemarin
telah booming di bagian masyarakat kota Fekororias. Ya, warga sana geram kepada diva yang telah melakukan hal itu. Dalam 1 hari saja, berita itu sudah booming di mana-mana. Bahkan ada poster, waspadalah terhadap gadis itu. Bahkan anak-anak kecil saja sampai takut terhadap diva. Ya, siapa yang melapor kejadian itu? Tepatnya yang melapor kejadian itu adalah Novanya sendiri. Dan sekarang nama diva jelek di mata orang. Berita hari ini, selamat datang di channel Viralin. Kali ini ada seorang gadis yang bernama Diva Afrian, katanya telah mentikam seorang gadis SMA yang bernama Nova. Setelah kami mewawancara yang namanya Nova bilang bahwa kakak kelasnya yang namanya Diva ini berusaha menikam atau mungkin tepatnya berusaha untuk menyakiti si yang namanya Nova ini guys. Dan kejadiannya kemarin, Sabtu tanggal 15 Februari 2025. Katanya sih waktu tubuhnya tidak sadarkan diri karena bagian lehernya terkena pisau, ia dibuang ke tepi tebing oleh si Diva ini. Dan esok paginya, tepatnya subuh jam 6 pagi, tubuhnya ditemuin oleh ibu-ibu sekitar. Nova yang pernah kena di bagian lehernya itu pun merasa trauma atas kejadian tersebut. Dan Nova pun langsung melaporkan kejadian itu kepada polisi, dan polisi langsung bergerak cepat untuk menangkap si Diva. Dan tepatnya esok Senin, si Diva ini akan ditangkap oleh kepolisian. Ya, tapi sebelum itu, karena dia memiliki orang yang penting sebagai orang dinas, atau ayahnya kepala sekolah di kota Fekoria, ia akan diwawancarai sementara di ruang guru. Tepatnya esok Senin, sebelum ia akan ditangkap, ia akan diwawancarai kenapa dia melakukan hal sekeji itu terhadap si Nova. Tepatnya besok Senin akan diadakan wawancara terhadap pelaku yang namanya si Diva ini di sekolahnya, yang bernama Fekoria ini ya guys. Jadi, kita harap datang untuk melihat bagaimana wawancaranya. Dan segini saja dulu mungkin berita saya mohon pamit dulu, semoga besok beruntung. Apa? Kakakku? Tidak. Kenapa dia akan ditangkap besok? Hah? Kakakmu? Seriusan ini kakakmu? Kenapa kakakmu melakukan hal sekeji itu? Kenapa dia coba membunuh? Itu siapa sih? Nova. Aduh, buset, kukira si Nova anak kepala sekolahnya. Hah? Tuh kan betul apa dugaanku. Si Nova sama si Diva itu ada urusan lain mereka. Mereka pasti nggak sedang baik-baik saja. Aku harus memecahkan kasus ini. Besok aku akan datang ke sekolah untuk melihat kejadiannya langsung. Dan besok katanya akan diwawancari kenapa dia membunuh si Nova. Dan juga aku akan tanyakan kenapa dia coba mencelakai si Kak Mayo. Besok Kak Mayo harus datang juga sih. Ini berita penting. Aku harus serius kali ini. Hah? Nggak nyangka aja ya ada orang begitu. Tapi ini kan kakaknya si Liza. Kok Liza nggak ada panik-paniknya ya? Dia panik bentar tapi dia nggak sampai kayak... Udahlah, aku ngapain mikirin tentang kakaknya dia sih? Ini kan urusan aku. Besok aku harus tanyakan kenapa ia membunuh si Kamayo. Terus juga kenapa sih aturan dunia ini kenapa begitu? Kenapa semuanya ingin membunuh Kamayo? Padahal Kamayo apa salahnya sih? Dia kan cuma anak manusia juga. Dia bukan anak iblis woi. Dia berhak diapresiasi. Hah? Berita apa iki? Berita atau apa sih ini video? Kagak jelas, backgroundnya kayak bukan berita. Hah? Yang ku bingungin, kapan ya ini si Veko? Kok dia nggak datang-datang sih? Perasaan tadi katanya janjinya dia mau datang. Hah, ini anak malah fokus ke situ semua. Nggak tahu ya apa. Ini tentang ngomongin berita woi, bukan tentang pertemanan. Ini maksudku kenapa sih si Veko nggak datang-datang? Katanya anaknya tuh mau datang. Sambil katanya dia pesenin pizza buat kita katanya. Ayolah woi, aku udah lapar ini cok. Permisi. Kak Liza, ini ada teman kakak namanya Veko. Dia tadi kasih aku beginian, katanya dia kasih pizza buat kalian. Dia katanya nggak bisa datang, soalnya ada acara keluarga. Hah? Ada acara keluarga? Oh iya, si Veko ya. Iya deh, terima kasih banyak ya dek, udah kasihin. Dia tadi datangnya... Oh iya, katanya sih emang dia nggak bisa datang. Dia cuma bisa nitipin pizza buat kita makan. Aduh. Baik juga ya si Veko, walaupun nggak bisa datang, tapi dia tetap ngirimin. Aduh. Jadi seperti biasanya, aku cuma harus bisa happy-happy. Kali ini aku nggak bisa happy. Aku harus serius. Ini sepertinya kasus yang sangat serius deh. Aku harus mengetahui kayak gimana sih latar dunia ini. Kenapa dunia ini ingin membunuh kakak? Makin lama, berita itu makin tersebar luas. Bahkan, semua orang sudah melihatnya.
Dan semua orang pada membenci nama itu Diva. Dulu dia disanjung-sanjung karena dia berhasil membunuh Kamayo. Tapi sekarang ia malah dianggap sebagai pembunuh kejam karena ia melakukan hal itu masih di bawah umur. Itu tidaklah wajar. Dan tepatnya besok Senin, ia akan diwawancarai. Semua orang pada datang ke sekolah untuk melihat wawancaranya. Woi, hah? Interogasi ini woi. Ada coy, kok bisa begini? Buruk amat sikapnya. Di ruangan itu ada namanya Pak Toro. Pak Toro adalah kepala sekolah di sekolah Faikoria atau sekolahnya si Maya dan Mayo. Dan dia adalah ayahnya si Diva. Dan di situ ada juga Bu Beka. Dan ada juga 2 polisi yang dititipkan di situ. Dan yang satunya adalah pamannya Diva. Ya, memang agak gak wajar sih. Walaupun kelihatannya agak aneh sih. Kenapa bapaknya Diva berani melakukan hal ini? Kenapa dia menyuruh untuk 2 polisi untuk menangkapnya? Dan ada juga beberapa guru di dalam situ. Dan juga ibunya si Nova. Diva, kamu berani ya melakukan hal ini? Kamu berani banget ya menyakiti seseorang. Bapak belum pernah mengajarkan kamu hal itu. Hei, kamu jawab apa? Kamu lihat ke arah Bapak. Kamu jangan lihat ke arah lain. Kebiasaan kamu kalau dikasih tahu pasti mukanya ke arah lain. Cepat jawab. Kenapa kamu membunuh si Nova? Nova itu adalah murid kita. Dan kamu tidak boleh menyakiti orang lain seperti itu. Kamu hampir membunuh dirinya. Untung saja dia masih hidup. Iya, betul. Kenapa kamu membunuh si Nova? Dia anakku. Untung saja dia tidak mati. Kalau kau membuatnya ini mati, kau harus bertanggung jawab ini. Hei, Diva, kau dengar nggak sih apa yang 2 orang tuh bilang? Cepat jawab, kenapa kamu membunuhnya? Hah, jawaban ini simpel saja sih. Aku sangat menguncinya. Kalian berdua tidak perlu tahu apa yang kuinginkan sekarang. Kalian tuh hanya sampah bagiku. Aku melakukan hal ini karena ingin memuaskan diri saja. Lagian toh juga, anak satu ini apa gunanya? Dia nggak guna di kelompok aku. Udah aku rekrut di sebagai kelompokku. Hah, kelompok kau bilang? Dari mana kau bilang kelompok? Dengar ya, emang aku ini ada pembuli. Itu karena kau. Kau yang kemarin menyuruhku untuk membeli Mayo. Dia? Ya, akulah seseorang yang membeli Maya dulu. Tapi karena si Mayo, rencanaku gagal. Heh, kau nggak usah salah nuduh. Aku ngelakuin itu karena aku ingin membela adikku. Kau ini pembuli. Buat apa kau bilang seperti itu? Kau jangan salah nuduh ya. Aku ini tidak suka dengan orang yang fitnah. Dan juga, apa hubungannya kamu dengan si itu? Hah? Dia yang ngebully si Maya? Sejak kapan? Tidak bisa dibiarkan. Sebenarnya aku pernah masuk ke dalam close circle-nya si Nova. Tapi aku pernah keluar karena aku sudah mengkhianatinya. Dan kini, semoga semua orang tidak tahu rencana ini. Hah? Apa yang dia bilang? Aku nggak ngerti, Cok. Dia bilang dia yang ngebully si Maya. Sejak kapan? Hah? Emang deh aku pernah dibully oleh demu. Tapi apa salahnya kami? Kan rencana ini wawancarain cuma kalian. Hei, gak usah mengelak. Gara-gara kalian berdua aku kena hajar oleh anak ini. Anak inilah dalangnya yang telah membuli kalian itu. Dialah dalang yang menyuruhku untuk membuli kalian. Dan jika aku tidak melakukan hal ini, aku akan kena hajar dia terus. Dia adalah bosnya. Hei, sejak kapan kau bilang begitu? Udah aku bilang jangan terlalu jujur. Aku bilang untuk menjaga hal itu sebagai circle sendiri. Emang aku dalang yang membulinya, tapi bukan berarti aku menyuruhmu untuk jujur. Kan aku sudah bilang untuk menjaga hal ini. Kamu ini. Jangan kalian bertengkar. Ini waktunya bukan untuk bertengkar. Cepat, Neva. Kamu jawab pertanyaan ayah. Jawab pertanyaan ayah sekarang. Diva, kenapa kamu melakukan hal ini? Sebelum ayah akan laporkan kamu ke dalam polisi. Kamu rela menyakiti adik kelas kamu sendiri. Padahal ya, seharusnya kakak kelas itu harus menertibkan sikap yang baik. Jawab kamu. Hei, kenapa kamu cuma diam saja? Sepertinya ada yang aneh.
Sebenarnya aku